Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al azizil alim adad kulli harfin kutiba wa yuktabu badal afihi. Wa daharat dahirin qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Alhamdulillah, kita panjatkan seluruh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 9 baris ke-9 dari bawah ke atas. Maka diketahui daripada yang demikian itu bahwasanya tanah, air, yang kita bahas ini air itu berubah karena sebab tanah. Apakah tanah itu lumpur lalu diaduk air itu oleh kerbau misalnya, atau akan mandian, lalu Bapak Ibu tahamburlah lumpurnya itu. Nah, pertanyaannya, air yang warnanya berubah dari tanah yang berlumpur atau air yang berubah karena hujan lebat masuk ke sungai yang disebut erosi. Nah, apakah air itu suci? Air itu adalah suci. Karena campuran air itu walaupun berubah dari tanah, karena tanah itu suci. Nah, berarti tidak dipermasalahkan air yang berubah dari benda yang berubah. Itu dulu. Air tidak dipermasalahkan, artinya air itu tetap air mutlak. Karena perubahannya itu dari benda yang suci, seperti sungai, seperti danau, atau sumur. Sumur itu Bapak Ibu minta maaf, daerah gambut, daerah Martapura. Sumur itu Pak Ibu bahasa kita warnanya lain. Nih baju ini rusak karena warnanya itu dari air yang digambut itu kan dia ulang tuh tanah apa namanya, tanah ambul kan. Martapura air di Kompak itu Bapak Ibu kadang-kadang seperti kuning, airnya tuh begatah atau seperti karat. Semuanya itu proses alamiah. Silahkan air itu digunakan untuk berwudu, silahkan air itu digunakan untuk mandi, silahkan air itu digunakan untuk qada hajat, baik buang air kecil atau buang air besar. Kalau diminum dulu, silahkan menakon minum. Baik betawas juga. Nah itu terlalu. Nah kemudian bahwasanya tanah itu jumlah masuk daripada yang mujawir. Mujawir bisa dibedakan. Tanah yang asalnya air yang asalnya bening diaduk oleh kerbau, diaduk oleh karnakan yang mandi di situ, tampur lumpurnya, berarti di situ berubahlah air, pengaruh dari lumpur yang ada di situ, maka bisa kita bedakan ini adalah mujawir. Mujawir masih bisa dibedakan. Karena kekanakan ampihannya mandian di situ, air itu jadi apa lagi? Nah, bening lagi. Nah, itu alasan ulama ahli fikih mengatakan mujawir. Atau keruh airnya misalnya, tapi maaf, keruh itu nanti bisa jadi mukhalif. Mukhalif itu apa? Ada hawa dibedakan lagi. Air keruh kita ambil contoh Bapak Ibu. Di gambut 60 tahun lah
ulun mencontohkan ulun tahu aja. Ulun bisa acara ke Munipa kata Tahamangki, ulun berwudu di situ di sekitar air itu apa tuh pohon rumbia untuk memakan itik tuh airnya persis teh pojok apa angkat airnya tahu persis teh pojok bubuhan dan kada perlu teh lagi tinggal merebus lagi menggulai itu kalau dilihat itu bukan pengaruh dari tanam-tanaman di situ atau air itu berubah dari pengaruh karena keadaan tanah di situ. Maka itu bisa disebut Bapak Ibu mukhalif karena tidak bisa dibedakan lagi. Sudah menyatu warna air dengan keadaan tanah di situ. Sama Bapak Ibu. Kalau di laut, laut itu warnanya macam-macam. Ada seperti biru, ada seperti keruh. Nah itu gimana itu? Suci. Mungkin pengaruh keadaan tanah dan kedalaman air laut. Lalu mempengaruhi warna dari air laut itu. Nah itu dikatakan mukhalif. Tidak bisa lagi dibedakan. Kalau misalnya tanah lalu diaduk oleh kekanakan atau kerbau itu mujawir. Arti mujawir air itu masih bisa dibedakan. Tapi semua yang mempengaruhi warna air dari yang suci. Nah inilah pentingnya kita memahami ini. Nah kita teruskan lagi. Berarti air yang berubah dari sebab tanah di situ namanya di dalam kitab ini mujawir juga. Kenapa? Karena dapat menceraikan dia. Kalau dipisah, ibaratnya itu ditawasi. Jadi jernih air itu. Awas tadi dari suci juga. Lalu terendaplah yang tanah-tanah yang menyatu dengan air. Hawa dipisah. Gimana caranya? Diubat air. Diambil yang air yang beningnya. Maka jar kita ulang sungai deledaknya takumpulan di bawah itu. Deledaknya menyambat. Kalau bahasa pilih apa? Ampaskah? Pon. Nah ya tuh dah. Yang penting paham dia. Kalau dibedakan. Nah, berarti air itu adalah mujawir daripadanya. Yaitu dirajikan. Nah ini bahasa fikih. Dirajikan, didukung, diperkuat bahwa tanah yang mempengaruhi warna air tadi dan dihukumkan itu adalah mujawir. Siapa yang memperkuat pendapat ini? Yang disebut Syekhul Islam. Siapa Syekhul Islam? Biar catat di sampingnya Syekh Zakaria Al-Ansari. Nah, itu cara berpikir. Kalau ada di dalam kitab fikih dirajinkan, nah itu Bapak Ibu minta maaf kalau di sini ada orang pondok, di sini ada ustaz. Kalimat dirajinkan ada yang nanti yang arja, ada nanti yang rajin, ada nanti yang marju, ada nanti yang boleh. Makanya kalau kita belajar fikih, kita akan menghadapi perbedaan pendapat. Tapi berbeda pendapat ini dari ulama-ulama ahli juga. Maka perbedaan pendapat dari ulama-ulama ahli itu adalah rahmatan, ikhtilafu ummati rahmatun. Berbedanya pendapat umatku yang kata ulama itu menjadi rahmat. Kalau kada ulama berbeda pendapat menjadi laknat bimodaur. Yang berbeda pendapat siapa dulu?
Ulama siapa? Imam Hanafi berbeda pendapat dengan Imam Maliki. Imam Maliki berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i gurunya itu adalah Imam Maliki. Imam Maliki itu adalah punya murid yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Maliki. Enggak ada masalah Imam Syafi'i dengan Imam Maliki. Enggak ada masalah Imam Maliki dengan Imam Syafi'i. Kenapa maka murid berbeda pendapat dengan gurunya? Kasus yang terjadi masa gurunya berbeda dengan kasus yang terjadi pada masa Imam Syafi'i. Itu masalahnya. Belum ambil contoh kalimat Syekhul Islam. Sudah kalian catat di samping siapa Syekhul Islam? Syekh Zakaria Al-Ansari. Nah, Syekh Zakaria Al-Ansari itu siapa? Nah, ini perlu Bapak Ibu. Rekam jejak seseorang itu perlu diteliti. Kepribadian seseorang itu perlu diteliti. Apakah ini patut kita ikuti atau tidak? Apabila pendapat para ulama, ulamanya siapa? Jangan ngomong. Sudah menjadi kebiasaan pendapat para ulama. Jangan seperti itu. Siapa yang berbeda pendapat? Ulung aja lah. Syekhul Islam. Siapa Syekhul Islam di sini? Syekhul Islam di sini adalah Syekh Zakaria Al-Ansari. Ini istilah dalam memahami ilmu fikih. Nanti bingung yang dirajikan Syekhul Islam. Apa maksud dirajikan? Nggak bisa kita buka kamus Bapak Ibu. Ini istilah tidak bisa dibuka dengan kamus. Istilah yang ada pada ilmu fikih dirajikan, diperkuat dari tanah yang mempengaruhi warna air tadi itu disebut adalah mujawir. Siapa yang berpendapat ini? Namanya adalah Syekhul Islam. Gelar. Siapa gelar dari Syekhul Islam? Syekh Zakaria Al-Ansari. Siapa Syekh Zakaria Al-Ansari? Syekh Zakaria Al-Ansari adalah gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami. Syekh Zakaria Al-Ansari gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Haytami itu adalah muridnya Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari punya guru namanya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini penting. Ibnu Hajar Al-Haytami punya guru namanya Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari punya guru namanya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ahli hadis. Ibnu Hajar Al-Haytami ahli fikih. Syekh Zakaria Al-Ansari diapit dua ulama besar. Punya murid bernama Ibnu Hajar, punya guru namanya Ibnu Hajar. Tapi kalau muridnya Syekh Zakaria Al-Ansari namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau gurunya Syekh Zakaria Al-Ansari namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kayak apa tuh guru? Sekolah. Tahu gitu gimana guru? Sekolah. Jangan dari sekolah. Di Google ada. Nah itu Ibnu Hajar Al-Asqalani pensyarah kitab hadis Bukhari namanya Fathul Bari. Syekh Zakaria Al-Ansari punya kitab karangannya Manhajutullah. Kita fikih Manhajutullah. Manhajutullah dijelaskan lagi oleh Syekh Zakaria Al-Ansari lewat kitab yang bernama Fathul Wahhab. Diajarkan di Darussalam Martapura. Ibnu Hajar Al-Haytami punya kitab namanya Al-Fatawa Al-Hadatsiyah. Kumpulan hukum dikenal Bapak Ibu di dunia Islam. Nah kalau gini, apa karamat Syekh Zakaria Al-Ansari? Sedikit ulang-ulangi dulu supaya perlu kita tuh mengetahui sosok seseorang. Nanti ulun akan bahas di sini. Masih ada waktu. Cara memahami hukum. Ibnu Hajar Syekh Zakaria Al-Ansari punya murid di antaranya yaitu adalah Abdullah Sya'rani.
Abdullah Sya'rani ulama besar, makamnya di Mesir. Syekh Zakaria Al-Ansari juga makamnya di Mesir. Ulun ziarah ke sana. Nah kemudian datanglah orang buta, orang tua buta, hendak ketemu dengan Syekh Zakaria Al-Ansari, minta didoakan. Lewat muridnya yang bernama Syekh Abdullah Sya'rani. Ini di antara muridnya Syekh Zakaria Al-Ansari, Ibnu Hajar Al-Haytami, juga di antara muridnya Syekh Zakaria Al-Ansari adalah Syekh Abdullah Sya'rani. Datang orang buta lewat Syekh Abdul apa namanya itu Abdullah Sya'rani, wahai guruku, ada orang dia tidak bisa lihat, minta doa lawan dia, mudahan matanya jangan buta. Ini wali lah, jangan diukur pakai logika kalimat itu. Kata Syekh Zakaria Al-Ansari, aku mau mendoakan dan insya Allah ampih buta dengan satu syarat, harus keluar dari Mesir setelah didoakan. Syaratnya itu. Kata Syekh Zakaria Al-Ansari kepada muridnya Syekh Abdullah Sya'rani, aku siap mendoakan dengan syarat setelah aku doakan keluar dari Mesir. Itu ya Syekh. Ya, mana orangnya? Datanglah, didoakan oleh beliau. Selesai didoakan, kau keluar dari Mesir, matamu insya Allah tidak buta. Keluar dari Mesir, hampir buta. Masuk ke Mesir, buta lagi. Lalu ngomonglah muridnya itu yaitu Syekh Abu Sya'rani, guru, kenapa seperti itu? Ini kenapa guru seperti itu syaratnya? Wahai muridku, kalau aku berdoa Allah memberikan doaku dikabulkan. Aku di antara yang Allah berikan keistimewaan, hai muridku, apabila berdoa kabul. Aku punya doa yang istijabah, doa yang selalu dikabulkan oleh Allah. Aku tidak sembarangan berdoa karena dia minta matanya supaya jangan buta dan kebaikan bagi dia. Syaratnya harus keluar dari Mesir. Sebab kalau dia berada di Mesir, dia akan cerita dengan penduduk Mesir bahwa aku punya doa yang istimewa karena orang-orang Mesir mengetahui karamatku, menutup karamatku wajib. Sitrul aurati wajibun wa sitrul khususiyah aujab. Menutup aurat wajib, menutup karamat lebih dari wajib. Keluar dari Mesir. Mungkin kita kira-kira rela. Padahal guru bakalan minta supaya karamat ketahuan orang. Lihat akhlak ulama-ulama mengarang kitab Bapak Ibu. Kadang mau karamat itu ketahuan. Diceritakan oleh Syekh Abdullah Sya'rani membuat manaqib gurunya. Ada beruntungnya kitab manaqib Syekh Zakaria Al-Ansari yang diceritakan oleh muridnya Syekh Abdullah Sya'rani. Ini hebatnya Bapak Ibu para ulama-ulama terdahulu. Supaya kita tahu kehebatan mereka. Nih, Datuk Palampayan, pengarang kitab Sabilul Muqtadin, mengutip dari ulama yang bernama Syekh Zakaria Al-Ansari. Datuk Kalampayan aja Bapak Ibu mengutip nama ulama. Berarti Datuk Kalampayan mengikuti pendapat para ulama juga. Siapa Datuk Kalampayan? Tuh, ada tongkatnya di perpustakaan Kalampayan. Tongkat itulah yang dijadikan Datuk Kalampayan menggores, lalu jadi sungai supaya pengairan, karena Datuk Kalampayan mendidik zuriatnya agar mandiri, ada minta-minta. Nah itu Datuk Kalampayan menggores, akhirnya jadi sungai yang disebut Sungai Tuan. Ulun ke perpustakaan Datuk Kalampayan, ulun mengambil berkat ini tongkat yang Datuk Kalampayan pakai mengguris. Ulun coba guris,
ada jadi Sungai Udin. Wah, itu kalau dikenal dengan sungai tua, sungainya masih ada dan berfungsi. Amat kurang Ibu. Gimana guru jadi seperti itu diberi? Rata-rata para aulia itu diberi karamat, jujur Ibu. Kadang mau berkaramat, tapi karamat itu muncul karena diperlukan. Seperti Nabi Musa, tongkatnya jadi ular, diketikkan menghadapi tukang sihir Firaun. Dua aja Nabi Musa tuh tak gunakan tongkat, itu pun perintah dari Allah. Pertama, menghadapi tukang sihir Firaun. Yang kedua, dikejar Firaun, di depannya Laut Merah, disuruh Allah pukul terbelah. Kalau kita nih berisi tongkat Nabi Musa, hari-hari tongkat aja. Nah, inilah kehebatannya supaya kita tahu pentingnya. Pada setengah sebagian daripada segala kitabnya Syekh Zakaria Al-Ansari, diantaranya Manhajul Ulama. Tuh, ada kalau nama kita. Saya sudah ulun bawa akan dulu 2 koper. Di sini Datuk Kalampayan mengarang ini kitab Sabilal Muhtadin, referensinya 2 koper. Kita perlu doakan dulu awal-awal kita mengaji Sabilal Muhtadin. Di antara kutipan Datuk Kalampayan. Nah, ini pentingnya. Pelajaran lawan kita, jangan menurut pendapat saya. Ini agama Bapak Ibu. Kalau agama nggak boleh menurut pendapat saya. Agama itu harus menurut pendapat ulama. Jangan pendapat saya. Nggak boleh. Menurut saya nggak bisa. Menurut pendapat ulama dalam rumus memahami fikih. Nih, di dalam kitabnya apa nama kitab Syekh Zakaria Al-Ansari? Di antaranya Manhajul Ulama. Di antaranya dijelaskan lagi oleh Syekh Zakaria Al-Ansari, namanya Fathul Wahhab. Di dalam kitab karangan Syekh Zakaria Al-Ansari, itu Kalampayan mengutip bahwa tanah yang mempengaruhi warna air itu hukumnya mujawir dan suci. Nah, kemudian Bapak Ibu ulun, jadi kita tuh berinteraksi latihan. Ada pertanyaan dari seseorang minta penjelasan guru sedikit. Ya, apa masalah minggu tadi suami istri itu kalau bersentuhan batal. Suami istri bersentuhan batal. Kenapa maka suami istri bersentuhan setelah berwudu batal? Karena dia boleh nikah. Kalau tidak boleh nikah, seperti anak dengan orang tua, keponakan dengan paman, keponakan dengan acil. Nah, itu mertua sama menantu. Gimana? Karena menantu seperti anak, mertua seperti orang tua. Nah, padahal guru kan halal di bernikah, batal di berwudu. Itu perlu dulu pahami itu. Kalau masalah bersentuhan suami istri, batal karena dia halal nikah. Kalau tidak dibolehkan nikah, maka bersentuhannya tidak batal. Sedangkan itu halal tuh. Ingat, halal di bernikah, batal di berwudu. Jelas? Nah, kita teruskan. Coba buka surah An-Nisa ayat 43. HP yang buka dulu. Di situ ada bertulisan dalam ayat itu Allah mas'ulun nisa. Ulun membawa yang ini ada waktu supaya kita jangan bingung memahami dan kita supaya jangan sampai mudah disalahkan dan jangan mudah menyalahkan. Sudahkah dibuka surah An-Nisa ayat 43? Coba kita buka dulu. Ulun dalam kitab ulun HP ulun ada tafsirnya. Surah An-Nisa ayat 43. Adakah di situ Bapak Ibu bertulisan aula mastumun nisa?
Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Adalah. Ayo yang hadir buka dulu surah An-Nisa ayat 43. Sudah? Belum membawa impian, memahami ilmu dulu. Ada? Sudah lah. An-Nisa 53. Ada 43 Bapak Ibu. Adalah ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu. Adalah awal ayat itu. Kemudian sambungannya di situ wa in kuntum marḍā aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisaa. Nah, ada. Nah, sambungannya apa di situ? Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Coba biar melihat kalau biar melihat makna. Coba makna dulu baru ulun buka tafsirnya. Nah, coba biar lihat. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan. Kalimat menyentuh perempuan. Ada di situ. Ada kalau. Nah, di situ Bapak Ibu, kalau seseorang itu sakit, udah ketemu air atau sakit misalnya udah boleh kena air, kita kayak mau. Atau tidak ada air, enggak ketemu air, dicari sudah, kayak mau. Terus, atau sedang dalam perjalanan yang enggak ketemu air misalnya, yang di padang pasir, nggak sembahyang ya Pak, tidak ketemu air, ada sembahyang. Atau apa di situ? Sehabis buang air, nah, buang air besar. Atau kamu telah menyentuh perempuan, nah, masuk di situ. Nah, terus ayatnya, sedangkan kamu tidak mendapat air, tidak ada air, maka bertayamumlah. Berarti menyentuh perempuan di dalam surah An-Nisa pokoknya membatalkan wudu. Nah, para ulama membahas. Nih. Maksud perempuan di sini siapa? Yang halal kita nikahi. Nah, ini Bapak Ibu. Ini dalil yang kuat. Nah, lalu ada orang Bapak Ibu membenturkan ini ayat dengan hadis Nabi Bapak Ibu. Hadisnya yang berbunyi begini. Belum bacakan hadisnya. Di antara hadisnya, an Aisyah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam anha qalat kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya bi qiblatihi fa idza sajada ghamazani fa faqtu rijli fa idza qama basattuhuma. Ini hadis ada di dalam Muwatta Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Apa hadis ini berbunyi? Siti Aisyah, Bapak Ibu bercerita, istrinya Rasulullah. Sesungguhnya ia berkata, kata Siti Aisyah, saya tidur di dekat Rasulullah. Orang suami istri tidur di dekat Rasulullah. Sedangkan dua kakiku ada di depan Rasulullah.
Rasulullah sendirian. Akiku tuh beruyun di depan Rasulullah sendirian. Apa maksudnya nih? Saking kecilnya rumahnya Rasulullah. Hendaklah mengikuti Rasulullah, jangan berluas-luas rumah. Ambil kata dia. Rasulullah berarti rumahnya kecil. Nah, kemudian di ketika apabila Nabi sujud sedangkan dua kakiku ada di depan Rasulullah sembahyang. Apabila aku sujud, Nabi menggeser kakiku dengan tangannya dan aku pun menarik kakiku, dan setelah itu Nabi berdiri, aku bentangkan lagi kakiku. Kira-kira nangka ini berisi bini berjauh pang betis tuh. Tapi ya Allah dengan istri menggeser. Siti Aisyah itu digeser Rasulullah kaki istri. Nah ini yang menjadi dalil gurbai bahwa Rasulullah menyentuh kaki istrinya. Rasulullah tidak membatalkan sembahyangnya. Ini dalil bahwa ini hadis tidak membatalkan. Pahami baik-baik. Di dalam kitab Majmu' juz kedua halaman 480. Nah, ini keterangan ini hadis. Majmu' ulumul kitab halaman 480. Catat dulu. Juz kedua. Belum tadi malam membuka sudah. Halaman 480 juz kedua. Al-jawabu an Aisyah radhiyallahu anha fi wuqu'i yadiha ala batni qadami Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yahtamilu fawqa haqil. Siti Aisyah di ketika menghunjurkan kaki beliau dan disentuh oleh Rasulullah itu adalah ada sekat atau penghalang, yaitu kaos kaki. Ini yang kali dipahami orang lain nih. Pertanyaan, yang percaya kitab Majmu' kan percaya orang lain kan? Nah, ini dalam kitab Majmu' juz kedua halaman 480. Nah, itu Bapak Ibu dalilnya. Hendak menyentuh gini jangan di kulit, di rambut boleh enggak berudu. Ini kukunya panjang, sentuh kukunya boleh, giginya mancung, sentuh giginya. Ada batal. Kalau kulit ada rasa, batal. Kalau lain pada kulit boleh, artinya ada batal. Majmu' yang menjelaskan Syekh Muhyiddin An-Nawawi, ulama besar dari Damaskus Syria, sangat dekat masanya dengan masa Rasulullah SAW. Dia di antara ulama besar terkenal, pengarang kitab Al-Ar beliau, pengarang kitab Riyadhus Shalihin beliau, pengarang kitab Majmu' beliau, pengarang kitab Minhajul Talibin Syekh Muhyiddin An-Nawawi. Lalu Nawawi Umar Al-Bantani mengambil berkat nama ulama besar itu, pantas Syekh Umar Al-Bantani, ulama besar terkenal asli Indonesia. Itu Bapak Ibu sudah terjawab. Nah pertanyaan, kalau ada orang ini mengalasi hadis itu, ikuti pendapat dia kah? Ikuti pendapat Imam Nawawi kah? Satu, seseorang jadi penceramah, maaf, guru ulun, guru ripanik yang sekarang ini viral, mata borak, pengajian ada di Masjid Gunung Ronggeng, itu guru ulun, guru ripanik. Beliau ceramah misalnya, maaf, lawan rumah irama ceramah, ikuti yang mana? Rumah irama jadi penceramah sekarang. Apa yang jadi raja dangdut? Lawan guru ulun berceramah, guru ripanik berbeda pendapat dengan rumah irama, ikuti siapa? Ayo mengikuti siapa? Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Samudra, ikuti siapa? Nah, ini namanya mengenali rekam jejak seseorang. Ada sembarangan. Di sini bukan menggosip, hanya membuat perbandingan. Nah, terakhir, jembatan itu kata ulama ada kuat. Jembatan itu kata 1000 ulama ada kuat.
kata 100 insinyur kuat untuk gimana? Nah, doa kunut itu sunat, kata 10 ulama. 1000 insinyur ngomong kunut itu wajib begitu gimana? Nah, gini situ cukup aja dari Quran atau antara anak sekolah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al ya Allah بجميع الحاضرين والحاضرات في هذا المجلس صحة في تقوى، صحة في تقوى، صحة في تقوى، وطول عمر في حسن عمل. صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله